Ini ada yang bagus juga nih. Prediksi prospek STY di 2024 untuk timnas coach. Ya kalau STY ini untuk gue masih agak takut-takut untuk kurang percaya terhadap kualitas timnya. Oke. Dia sering main 3 back, untuk gue bullshit lah. Lu kalah 5-0 main 3 back lawan Irak, ngapain lu? Mending peluang lebih besar kalau lu menyerang. Oke. Dan gue bilang STY harus lebih percaya dengan timnya, dalam arti ya Indonesia harus lebih main menyerang. Lebih menyerang daripada lebih bertahan. Sekarang gue lihat lebih bertahan, harusnya lebih menyerang. Selamat tahun baru buat kalian semua. Semoga di tahun 2024 ini semakin menyenangkan ya. Dan itu juga harapan fans MU dan juga fans Chelsea. Semoga di 2024 tahun yang menyenangkan buat mereka. Tapi kalau ngomongin 2024 kan udah pasti kita ngomongin apa yang akan terjadi di sepak bola gitu, Coach. Kalau menurut lu, Coach, tadi ada editor gue namanya Dimas, dia tuh nitip pertanyaan terutama khusus Chelsea. Menurut lu di 2024 nih Kunku, Saicedo, Lavia bakal ada andil nggak nih, Coach, buat Chelsea, Coach? Menurut lu, Coach? Enggak. Biasa aja, nothing special. Oh iya, Coach. Masalah Chelsea itu lebih dalam daripada cuman Kuku. Gue ini agak kocak kalau orang sebut ya satu pemain. Ini 11 lawan 11. Dan Kuku itu levelnya bukan De Bruyne, bukan Salah, bukan Messi, bukan Ronaldo. Kuku gitu ya mungkin dia bagus tapi ya selevel Sterling gitu lah. Nggak prospek juga berarti ya, maksudnya bukan yang bakal Haaland gitu, nggak gitu ya? Enggak lah. Jauh lah. Jauh. Oh gitu. Kalau Saicedo, Coach? Ya so far kan masih belum kelihatan juga. Biasa aja, biasa banget malah. Nggak ada. Berarti Chelsea di 2024 masih bakal terpuruk, Coach ya? Terpuruk ya, mungkin bakal naik tapi level 6, 7, 8 gitulah. Oh, masih di situ. Iya. Kalau Ten Hag dipecat nggak, Coach, kira-kira 2024? Enggak. Karena nanti awal pertengahan Februari yang pemain penting-penting udah balik lagi. Pertengahan Januari, which is 2 minggu 3 minggu lagi, udah pada balik lagi. Jadi udah performa MU akan kembali lagi berarti, akan Coach, kembali ya? lagi. Oh ya, soalnya memang ada beberapa yang kita buat juga di tahun 2023, yaitu adalah Onana, misalkan masalah Onana gitu ya, transfer Onana. Menurut lu itu transfer yang baik atau enggak untuk MU, Coach, Onana? So far sih nggak baik ya. So far nggak baik. Tapi kan dia punya track record yang baik. Nggak di Inter, nggak di Ajax kan track. Nah, lu beli pemain, satu lu melihat track recordnya seperti apa, kedua cocok atau enggak, ketiga lu harus punya feeling sebagai pelatih. Kira-kira dia bisa masuk nggak ke grup ini. Kalau dari prestasi sih gue nggak begitu meragukan. Cuman ini pemain kan punya kekurangan, yaitu lengannya itu pendek. Yeah. Jadi bola-bola yang dia nyaris raih, kalau nyaris dapat, kalau De Gea itu dapat. Kasarnya begitulah. Tapi kan dia punya hal kayak kemarin kan dia menyelamatkan MU lawan Liverpool. Ya, benar-benar. Iya kan? Ya. Dan sering lawan Copenhagen juga dia menyelamatkan. Tapi orang kan melihat hanya kesalahan-kesalahannya aja. Karena orang kita kan otaknya dicuci sama media massa. Jadi tambah tolol, ya kan? Iya. Ya gue melihat secara keseluruhan dan gue bilang sih nggak jelek tapi di bawah ekspektasi iya. Karena fans MU itu kan ekspektasinya selevel SAF, udah lupakan, nggak akan kembali lagi masa itu. Oke. Lu tuh sekarang tim mediocre yang lagi naik. Lu itu hebat di keuangan, di fans nomor 1 di dunia. Income dan jumlah fans lu top, nggak ada yang ngalahin. Tapi permainan nggak lebih dari tim-tim lainnya. Nggak akan balik lagi ke performa Nggak akan balik Ferguson lagi. Di zaman itu, lu 2-3 tahun perform masih bisa diterima. Zaman sekarang nggak bisa diterima. Zaman Wenger, terus di Auxerre itu ada namanya Giroud. Itu lebih lama lagi itu berapa 30 tahun lebih nggak salah itu. Zaman itu udah nggak ada lagi. Karena sekarang lebih kompetitif, lebih menjadi industri. Oh, jadi kalau dulu tuh masih belum seindustri sekarang. Iya. Karena bisnis sepak bola
itu ada korelasinya antara prestasi dan income. Oke. Jadi kalau lu nggak berprestasi, mungkin income lu lebih akan tetap sama. Tapi kalau lu 4-5 tahun nggak berprestasi, income lu akan turun. Contoh, lu nggak main di Champions League atau lu sampai group stage aja, income lu berkurang. Nah, banyak sponsor itu sekarang nggak bisa dibodohin lagi. Jadi mereka punya klausul. Jadi kalau lu masuk Champions League tambah 1 juta, lu masuk ini lolos tambah 1 juta. Kalau enggak lu cuma dapat basic 5 juta. Dengan meraih juara IPL tambah 2 juta. Jadi kalau lu meraih prestasi, lu bisa dapat 10 juta, kasarnya begitulah. Jadi semua ada klausul-klausulnya. Iya, dan itu bahkan kalau misalkan juara champion lagi ada lagi tambahan. Juara liga gitu-gitu terus Coach ya. Iya. Dan berarti kalau misalkan nggak ada prestasi itu sama sekali, mungkin pendapatannya ya udah segitu-gitu aja. Iya. Oke. Nah kalau di MU sendiri juga kan di 2023 tuh selain tadi kita bahas soal Onana ada Højlund juga tuh, Coach. Nah itu kan kemarin sempat jadi ini juga tuh bahan kalau di Champion dia nyetak gol, kalau di Liga dia 0-0. Ada komen beberapa fans ya nggak ada yang nyuplai bola yang bagus kok ke dia gitu. Itu betul satu. Terus? Ada berapa masalah? Satu itu betul. Kedua dia kayaknya agak sulit untuk adaptasi. Karena permainan di Inggris itu very rough, keras dan cepat kan. Kayak Amrabat lah. Amrabat di Vio luar biasa. Di MU mikirnya terlalu lama buat level EPL. Terus fisiknya. Tapi this guy kan masih muda. Gua dari awal sih nggak begitu yakin dengan Højlund. Cuman karena dia muda, sama kayak Garnacho. Garnacho itu flop sampai detik ini. Tapi karena dia masih muda, jadi layak. Ya kayak Martinelli lah. Martinelli dulu jelek banget, tapi dia bisa berkembang kan. Nah mungkin Garnacho bisa berkembang kayak Martinelli. Berarti segitu aja levelnya tuh. Pada saat ini iya. Tapi nanti kedepannya kalau dia bisa berkembang kayak Martinelli, minimal dia bisa berkontribusi. Karena sekarang dia terlalu banyak bikin error, terlalu banyak. Jadi memang tapi kan karena masih muda mungkin masih harus jam terbang Coach. Betul, Højlund masih muda, Garnacho muda, sekarang jadiin subs aja lah. Kalau Rashford main bagus, Garnacho nggak akan main itu. Tapi ada kabar dia mau dibuang tuh Coach. Siapa? Rashford? Iya. Yang mungkin dia butuh lingkungan baru ya. Kan dia udah dari youth, sudah di MU. Iya. Gue bilang sih dia butuh lingkungan baru yang apa ya, yang membuat dia bisa berpikir jernih, different expectation, yang membuat otaknya lebih itulah. Iya. Nggak apa-apa, aman Coach. Ya jatuh itu ikonnya Coach. Tapi Coach, bisa gokil Coach. Nah tapi Coach kalau istilahnya tuh kalau kayak Rashford itu sebenarnya masalahnya tuh apa sih Coach bisa bikin dia jadi begitu Coach? Nggak bisa kita pernah tahu. Nggak tahu ya. Lu nggak usah Rashford, lu seorang Kemal. Tiba-tiba lu kena masalah internal yang orang tidak tahu. Terus netizen lihat, Mal kok lu pas siaran sekarang jadi lesu, jadi apa? Kan lu nggak perlu ungkapkan semua masalah lu ke publik. Iya dong. Iya. Tapi itu ada efek terhadap kehidupan lu sehari-hari. Dan masalahnya kan bisa dari A sampai Z. Nah kita nggak pernah tahu apa yang dialamin Rashford. Yang kita lihat kan dia nggak perform. Udah dari paruh musim, udah setahun lah. Dari Januari let's say dari Januari tahun lalu, Januari tahun ini sampai Desember nggak perform. Tapi di paruh musim tahun lalu, Agustus sampai Desember, dia perform, cetak banyak gol, main bagus. Nggak ada yang tahu juga masalahnya apa. Jadi kembali ke mental masing-masing. Kembali ke mental masing-masing. Lu bisa lift up yourself atau tidak. Kalau Sancho penyakitnya apa Coach? Ego. Di Dortmund kan dia bagus tapi. Ya bagus untuk level Dortmund. Bagus itu apa sih? Orang bilang bagus karena dia cetak banyak gol, dia kasih assist. Apakah mainnya bagus? Belum tentu juga. Iya kan? Jadi lu nggak bisa bandingin 3 pemain dari Dortmund, Sancho, Haaland sama Bellingham. Bellingham, Haaland berhasil, Sancho doang nggak. Padahal Sancho orang Inggris.
ya kan? Ya. Kenapa ya? Kalau gue bilang sih murni ego. Murni ego tuh Coach. Iya. Nggak, maksudnya detailnya ego tuh kayak gimana? Kenapa dia? Ya nggak mau dengar pelatih, mau ya. seenak jidat merasa dirinya udah hebat, Ya. nggak mau adaptasi dengan tim. Ya, ya. Pengen. Sancho itu kurang dapat peluang apa sekarang gue tanya? Banyak banget dikasih peluang, udah nggak pernah perform. Bisa simpel itu. Terus jadi kalau dia disingkirin terus dia bilang lu latihan kurang keras terus dia nggak setuju ya, fuck you lah, nggak setuju. Sama kayak kita lah. Kita nggak bisa bilang bahwa kita terhebat terbaik. Itu penonton yang nilai. Iya kan, kita punya haters gue kan tetap nonton. Kalau gue sejelek itu lu nggak akan nonton. Ya dong. Iya benar. Bahwa lu selalu punya beda pendapat ya itu hak lu, nggak ada masalah. Tapi gue nggak akan merubah pendapat gue. Dan terbukti di mana Justin tampil, viewersnya naik. Entah lu suka atau nggak suka, ya kan. Nah kalau Sancho ibarat gue bikin video di beberapa platform, nggak ada yang nonton, cuma 20-30 ribu, tapi gue merasa diri gue hebat. Nah itu terjadi dengan Sancho. Analoginya gitu ya. Iya kan? Ya, kecuali Sancho bisa bilang gue bekerja keras kok, gue nggak setuju dengan lu pelatih. Dia cetak 30 gol, dia kasih 20 assist atau apa, kan orang lihat loh ini Sancho bagus kok, punya killer insting. Walaupun mainnya nggak, tapi dia punya kontribusi. Dan sekarang kan nggak. Oke. Lu nggak punya kontribusi belas sama sekali, tapi lu nggak mau dikritik. Ikan kocak ini pemain. Udah gitu gajinya gede. Iya ya, gajinya gede ya. Iya. Ego ya memang. Tapi memang kalau kita ngomongin Liga Jerman ya Coach ya, untuk bibit-bibit maksudnya pemain muda yang ada di sana itu jadi bagus semua Coach ya. Enggak Jerman doang, di mana-mana bagus. Kenapa di Belanda, di Jerman anak muda itu cepat naiknya? Iya. Karena mereka main tiap minggu. Lah emang di lain nggak main tiap minggu Coach? Lu sebut berapa pemain muda yang main tiap minggu di Inggris? Pemain muda nih ya? Ya, kita mulai dari Liverpool coba. Oke. Curtis Jones, Harvey Elliott kapan main? Sering jadi cadangan. Kalau di Jerman lebih jam terbangnya lebih dikasih. Iya, apalagi di Belanda. Maka dari itu pemain-pemain muda itu lebih baik ke Jerman, ke Belanda, karena kalau mereka lumayan bagus dari mereka main dari tiap minggu main, jadi berkembangnya lebih cepat. Di Inggris, lu harus bersaing sama senior-senior yang jam terbang lebih tinggi. Biasanya kalau lu sekali, 2 kali, 3 kali nggak bagus, lu dicadangin. Beda levelnya Jerman sama Belanda, masih bisa tuh pemain muda dikasih ayo terus main terus. Nah soalnya kalau kita ngomongin ini juga pembahasan juga untuk 2023 kemarin ya, kita ngomongin soal Liga Jerman sama tadi Belanda. Kenapa di 2023 ini Bayer Leverkusen jadi bagus Coach? Ya bisa aja. Oke. Gini, Bayer Leverkusen itu tim yang biasanya papan tengah. Biasanya naik dikit, turun dikit. Tiba-tiba mereka dapat pelatih, beli berapa pemain yang cocok, terus perform. Kalau Bayer Leverkusen 3-4 match, 5 match beruntun lah kalah. Do you think ada yang teriak-teriak Xabi Alonso out? Ada pasti. Gue bilang nggak ada. Nggak ada. Karena nggak ada tekanan. Karena begitu-gitu aja timnya. Iya. Ya? Kalau lu ngelatih Munchen atau ngelatih City atau ngelatih Liverpool 5 kali beruntun kalah, pasti ada yang teriak. Oke. Leverkusen nggak ada, sama kayak Brighton lah. Berapa kali di papan atas dua turun, Spurs turun, 5 kali 4 kali kalah, nggak ada yang teriak, nggak ada beban. Dan itu yang terjadi ke Bayer Leverkusen musim ini ya? Iya, nggak ada beban, lu kalah oke, fine, seri oke, fine. Jadi nggak ada yang spesial dari Xabi Alonso tuh Coach? Nggak tahu, gue belum pernah nonton, jadi nggak bisa bilang. Pasti ada yang spesial, tapi kalau dibilang orang teriak ya dia udah layak ngelatih klub besar, ya belum tentu juga. Ya, kita lihatlah contoh Graham Potter, si Emery di PSG, Tuchel di PSG, ya flop semua kan. Jadi bukan berarti lu bagus di klub biasa terus lu bisa hebat. Nah kayak Ten Hag nih, belum tentu dia bisa bagus, tapi gue bilang dia bisa bagus kalau dikasih pemain yang dia inginkan.
Oke, dan sejauh ini Masih belum, karena beberapa pemain yang diinginkan nggak begitu perform, mungkin butuh waktu. Ya kayak Anthony lah. Oke. Tapi Ten Hag masih percaya dia bisa perform. Nah 5-6 match terakhir Anthony lebih bermain untuk tim, bukan untuk diri sendiri. Oh, udah mulai berubah ya coach ya. Udah mulai berubah for sure. Iya. Dan memang Bayer Leverkusen tuh cukup di highlight di tahun 2023 kan. Iya. Jadi kayak tiba-tiba peringkat 1, Iya. tiba-tiba kan Ya itu. karena peringkat 1 kan. Iya. Dan di Jerman sekarang ada transfer pemain juga kan, ada Harry Kane masuk ke Bayern Munchen. Itu transfer yang bagus atau enggak? Iya. Coach, bagus itu. Iya. Oh, ya karena terbukti banyak nyetak gol, top scorer kan Harry Kane sekarang kan? Iya. Mereka butuh missing linknya tahun lalu. Heeh. Harusnya mereka tahun lalu kan nggak juara. Harusnya Dortmund di match terakhir lawan Mainz mereka kalah di kandang. Mainz itu tim menengah, papan bawah bahkan. Kalau mereka menang di atas kertas kan harusnya menang. Itu mereka yang juara bukan Munchen. Iya, sayangnya yang game match terakhir itu ya. Ya kalau lu bandingin Choupo-Moting sama Kane ya jauh beda bumi dan langit. Iya. Dan di Munchen tuh selain Harry Kane yang berhasil, ada yang menurut gua di 2023 ini cukup gagal nih, The Ligt, coach. The Ligt Ya, itu menurut lu kenapa ini kan waktu di Ajax kan termasuk yang kita omongin terus kan? Bentar, sebenarnya gagal karena dia jarang main kan. Oke. Nah, kenapa dia jarang main? Apakah dia benar sejelek itu? Enggak, karena depannya ada Kim Min-jae. Kim Min-jae lebih berpengalaman. Tapi apakah Kim Min-jae main bagus terusnya? Belum tentu juga. Nah, nanti ada masa-masanya di mana dia akan main lagi. Oke, tapi bukan sekarang gitu. Belum. Tapi masih bisa dipercaya dia coach untuk The Ligt. Uh-uh. Iya. Itu jadi subs untuk gini, Kim Min-jae itu sadar bahwa kalau dia 2-3 kali main jelek, The Ligt akan masuk. Oke. Jadi harus ada persaingan, which is good untuk Munchen-nya. Nggak seru untuk The Ligt. Tapi ini persaingan yang sangat bagus untuk klub. Jadi dua pemain ini kan bedanya tipis. Nanti Kim Min-jae main jelek dicadangin, tiba-tiba The Ligt main bagus berapa match. Ya Kim Min-jae cadangan terus. Itu biasa itu di klub bola kayak gitu. Biasa tuh ya. Dan memang kalau misalkan kita ngomongin soal defender coach ya, memang kalau defender ini nggak terlalu yang pressure sebanyak sebanyak striker. Iya. Nggak ada pembuktian yang harus kalau striker lu harus nyetak gol banyak. Kalau ini kan nggak ada coach ya. Ya tapi jangan bikin blunder juga. Jadi lu ada sih dalam arti berapa kali lu bisa menyelamatkan, lu ngeblok shooting, lu tackle yang bagus. Itu jadi bahan pertimbangan juga untuk pelatih. Ya. Di 2023 defender yang menurut lu bagus ya Pak Coach? Buat 2023. Van Dijk masih. Iya. Oke, belum ada selain Van Dijk ya? Iya. Mungkin Romero, Van de Ven, Botman. Oke. Siapa lagi ya? Oh, Botman termasuk tuh ya kelihatan sih Botman di ya. Newcastle kan dia cukup bagus. Iya. Siapa lagi ya? Berarti gini coach. Saliba. Oh, Saliba. Iya benar Saliba. Nah, kalau kita urutin coach dari kiper satu, berarti starting 11 terbaik 2023 versi coach Justin ini apa aja dari kiper? Kiper siapa? Alisson. Iya. Kenapa Alisson? Ya emang bagus dari individunya. Tim-timnya ngedrop dia masih bisa save. Oke, berarti masih Alisson ya kiper ya. Kalau 4 back tadi, misalkan dari kanan sampai ke kiri. Berarti kita 4-4-2 deh formasi atau enggak 4-5-1. Siapa ya? Di belakang Van Dijk for sure. Oke, Van Dijk sama Saliba. Oh, center back. Iya. Oke, berarti right wingnya sama leftnya, left back sama right back. Gue sih back kanan gue suka itu ya. Ini kita bicara 6 besar aja ya. Iya. Masih Inggris semua nih coach. Iya. Oh di semua seluruh. Seluruh keseluruhan. Seluruh regional, seluruh dunia. Apa ya? Back kanan mungkin Frimpongnya Leverkusen. Oh. Dia udah cetak ke 7 gol kalau nggak salah. Iya, 6 Frimpong. assist tuh. Oke. Untuk back kanan luar biasa itu. Oke. Dan center back masih Saliba ya? Untuk seluruh dunia masih untuk lu pemilihan lu. Yang perform di 2023. Iya. Masih Saliba. Ya di Munchen kayaknya. Ya masih Saliba. Masih Saliba ya? Iya. Pemain Barcelona, Madrid belum ada yang nggak ada yang masuk nih. Barcelona nggak ada. Iya, Italia. Madrid tengah juga nggak ada. Italia lagi. Bastoni aja begitu.
Ya berarti masih Saliba. Terus kirinya siapa berarti? Kirinya itu agak berat. Berat ya? Di Marco main bagus di Inter. Iya di Marco oke. Terus dia Luke Shaw enggak. Theo Hernandez. Theo Hernandez lagi. Back kiri ini agak susah. Oke. Di Liverpool nggak ada, Robertson juga cedera, MU nggak ada, City nggak ada. Nggak ada ya. Walker nggak masuk ya? Walker kanan. Walker kanan. Ake nggak selevel top. Siapa sih yang Newcastle itu yang pemain Inggris, coach? Aduh, gua lupa lagi. Trippier kanan. Trippier kanan ya? Oh, iya. Trippier kanan. Ya, Kiri itu Dan Burn nggak juga. Nggak perform ya? Nggak ada. Yang mungkin di Marco. Di Marco Inter Milan ya. Inter. Nah, berarti 5 berarti 2 DMF. 2 DMF siapa? 2 DMF. Nah, ini agak berat nih. Buat yang perform di 2003 menurut lu, coach? Siapa ya? Declan Rice. Declan Rice. Iya. Itu bagus. Iya, oke. Dan itu termasuk transfer yang bagus ya untuk Arsenal ya di 2023 ya. Iya. Oke, Declan Rice. Oke. Declan Rice. Ya sebenarnya Casemiro, tapi Casemiro bagus di Januari sampai September sampai Mei. Awal musim ini juga jelek Casemiro. Oke. DMF siapa ya? Barca. De Jong paling. De Jong. Iya. Masih De Jong De tuh Jong ya. perform terus. Perform terus ya. Iya. Daripada Deli tadi De Jong lebih Iya, jauh. Jauh ya. Jauh. Iya, oke, berarti De Jong berarti 3, berarti yang kanan kiri sama tengah. Siapa aja dari kanan deh? Kanan dulu siapa? Depan. Enggak, ini 2 kan tengah. Iya, kan 4-5-1, berarti kan 3. Oh, 4-5-1. Iya, 4-2-3-1 sebenarnya kan. 4-2-3-1. Iya, Oke. 4-2-3-1. Jadi 3 depan ya. Iya, 3 depan, kanan kiri. Kiri Vinicius tetap. Vinicius. Iya. Vinicius Madrid. Masih itu menurut lu yang paling perform untuk 2023 ya? Iya. Oke. Gue sebenarnya lebih prefer 4-4-2. Oh, lu lebih mau 4-4-2. Iya, Oke, iya. berarti DMF sama 2 ini ya. Iya. Ya, berarti siapa? Vinicius sama Declan Rice, Vinicius di kanan itu tadi kan De Jong baru sama kanan. Kanannya. Iya. Di kanan itu siapa ya? Kanan itu nggak ada yang benar-benar. Mungkin Bernardo Silva. Oh, Bernardo Silva. Iya. Oh, kenapa, coach? Atau Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Ya, Kevin De Bruyne lebih. Oh ya, lebih masuk akal. Kalau Silva gue masih dipertanyakan kenapa ya, Silva. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Ya. Oke, udah aman, nggak bisa didebat tuh, bener. Kalau 2 depannya. Nah, itu gampang. Osimhen sama Haaland. Udah, 2 itu udah ya. Iya. Udah nggak ada musuhnya tuh ya. Nggak ada musuhnya. Mau Vlahovic apa semua, apalagi Vlahovic Vlahovic ya. masih satu level di bawah mereka berdua. Oh, tapi potensi untuk iya. ngalahin mereka berdua maksudnya setara ada tuh Vlahovic ya. Asal bisa dimanfaatkan ya Vlahovic. Oh, jadi bahkan kanan lu aja bukan Chiesa ya, karena Chiesa lagi jarang perform aja ya. Enggak. Ya De Bruyne Juve udah. aja sering cadangan. Iya benar. Jadi kalau dilawan sandingin sama De Bruyne mah jauh kemana-mana. Iya. Oke, berarti Haaland sama Osimhen udah 2 itu ya. Iya. Coachnya siapa? 2023 menurut lu yang perform? Kalau pemain kayak gini, Iya. Ancelotti. Kenapa Ancelotti? Karena pemainnya hebat semua. Oh, Ancelotti biasa megang pemain hebat semua. Kalau pemain hebat semua, Ancelotti top. Kan dia ngurusin man management aja. Tapi kalau tactical, Pep. Oh, jadi lu percayakan tim ini ke Ancelotti ya? Ya, tapi kalau soal man management ya, Oke. Ancelotti itu hebat kalau pegang bintang semua. Jadi dia ngurusin memotivasi pemain aja kayak Mourinho lah. Tactical mah standar. Oke. Kalau Pep hebat tactical, tapi kalau pemain yang terbaik 11 kayak gini nggak perlu tactical apa, mereka udah hebat. Udah Ancelotti aja. Ya Ancelotti aja cukup. Tapi di Brazil dia sukses nggak kira-kira coach nanti di 2024? Enggak. Karena pemain Brasil katrok semua sekarang. Iya ya, nggak ada yang bersinar ya sekarang ya. Generasinya lagi flop. Jogo Bonito udah selesai tuh. Oh, enggak. Brasil itu butuh pemain kayak pelatih kayak Pep yang dengan pemain biasa-biasa aja bisa menjadi tim. Jangan Ancelotti ya. Ancelotti enggak. Kan Ancelotti soal dekat sama pemain Brazil kan, coach. Iya, tapi kalau kita bicara 10 tahun yang lalu, nah bisa Ancelotti. Oke. Waktu di mana generasi masih top, atau 15 tahun yang lalu lah, generasinya Ronaldo, Romario, Ronaldinho, Romario lebih tua. Rivaldo gitu. Ronaldo, Roberto Carlos, kayak gitu. Ronaldinho. Ronaldinho itu bisa. Nah, di generasi sebelumnya kan
Ya itu Roberto Carlos, Romario itu bisa. Kalau sekarang kan Tapi Richard gini Lison, sekarang, aduh ampun kalau lu lihat Martinelli. Gimares, itu bek kanannya Spurs saja masuk gitu. Emerson Royal, Paqueta. aduh ampun dah. Tim kayak apa ini? Makanya terseok-seok kan di Amerika Latin. Iya ya. Lagi jelek generasinya. Generasinya kocak ini. Karena apa ini? Penyebabnya apa coach? Kalau menurut lu coach? Kalau menurut orang Brasil mereka kurang main di jalanan sekarang. Anak-anak muda Udah lebih kaya. suka main handphone. Tapi kalau gue bilang sih, mereka terlalu fokus ke Jogo Bonito. Oke. Padahal sekarang udah main otak semua. Oh iya, jadi ini ya. Brasil sekarang itu murni digendong sama Neymar dan Vini. Oh, udah itu doang. Ya. Dan bahkan Neymar lagi bermasalah juga nih coach sekarang kan coach. Ya, Emosian, cedera. Iya, tapi di Brasil tetap orang penting. Tetap orang penting ya. Iya. Nah, tapi kalau di 2023 juga coach kita harus highlight Liga Arab tuh coach. Menurut lu Liga Arab nih bagaimana coach nanti? Gak ada, nothing is going nowhere. Going nowhere ya? Going nowhere. Duit aja udah. Iya. Lu mau sampai kapan? Satu liga itu tergantung satu orang. Kan Edan. Ronaldo. Enggak, MBS. Pangeran. Duit dari dia semua. Iya. Pangeran bisa punya 4 klub. Klub. Kalian gue bagi 400 juta semua, terserah pilih siapa. Ini pilih Ronaldo, ini pilih Benzema, ini pilih Milosevic, ini pilih apalah. Ngerti nggak? Iya, jadi nah sampai kapan? Sampai Arab udah mulai bagus, nggak butuh sepak bola lagi, udah dilepas itu. Jadi kayaknya 2024 juga udah mulai 2025 deh, kayaknya udah mulai hilang pamor tuh coach. Enggak, 2002 enggak. Pak pamornya sih masih berapa tahun ke depan ada. Oke. Tujuan Arab untuk invest di bukan hanya bola, di semua event kan untuk ngangkat dirinya biar bisa kayak Dubai kan. Biar lebih dahsyat daripada Dubai. Oke. Kalau kita bicara liga yang bagus itu kan kita nggak bicara 10-20 tahun, kita bicara 30 tahun, 40 tahun ke depan. Arab no hope. Nggak ada Paling 10 tahun. Habis itu udah. Iya, habis itu udah selesai. Iya. Pelan-pelan turun. Mungkin nggak sampai 10 tahun. Tapi kalau duitnya kuat terus coach sampai 20 tahun datang terus pemain bintang. Bukan, kalau duit kuat sih pasti kuat. Cuman apakah prioritasnya ke bola? I don't think so. Karena mereka nggak punya budaya bola kalau gue lihat. Budaya mereka itu balapan onta. Iya. Bukan bola. Balapan onta lama banget ya coach. Nggak kelar-kelar itu budaya mereka. Nggak kelar-kelar tuh. Berarti Euro 2024 coach. Ini menurut lu gimana coach Euro? Siapa yang bersinar? Kan termasuk timeline 2024 nih. Kalau ada Mbappe, kalau Mbappe main dan fit, itu Prancis sama Inggris yang lihat. Masih Prancis Inggris ya? Itu favorit lah. Favorit ya? Yang masuk 4 besar. Oke. Kedua mungkin ketiga mungkin Spanyol. Belanda masuk nggak nih coach? Nggak jelas Belanda. Lagi nggak jelas ya? Iya. Masih Depay. Masih Depay. Lu kebayang nggak satu tim tergantung sama Depay? Gila. Belanda lagi nggak jelas. Iya. Tapi bisa aja masuk tergantung drawing kan. Oke. Ya kayak Milan lah. Tahun lalu bisa semifinal, tahun ini grup nggak lolos. Iya, untuk Eropa itu grup neraka gitu coach. Enggak lah, grup biasa aja. Dortmund iya sih sebenarnya biasa emang Milan aja kayak. Gue udah bilang dari awal pas drawing gue udah bilang di DPI. Castle sama Milan nggak lolos. Wah dihujat. Oke. Terbukti kan. Dortmund PSG. Tapi kalau Euro berarti itu ya Inggris. Ya, siapa tahu kan nanti wah nih bener nih coach ternyata Inggris Prancis ya kalau lu megangnya nih. Inggris Prancis ya itu paling kuat tambah Spanyol lah. 3 itu. Ya karena Spanyol generasinya lagi emas-emas juga nih ya. Iya. Pedri gitu-gitu ya. Iya. Terus yang keempat ini masih terbuka. Bisa Portugal juga lagi bagus. Bisa banget Portugal masuk. Iya, tapi kalau Portugal ketemu Spanyol atau ketemu Prancis kan kita nggak tahu kan. Kalau mereka ketemu duluan ya susah. Tapi kalau Belanda drawingnya lagi bagus, bisa aja mereka lolos. Iya. Tapi di atas kertas ya 4 itu Portugal, Spanyol, Inggris, Prancis. Udah 4 itu ya. Iya. Dan kita kalau ngomongin Spanyol lumayan gokil generasinya yang sekarang coach ya, yang baru-baru muda-muda ini ya. Lumayan. Ya. Dan pelatihnya lumayan juga. Oke. Apa karena ini coach pemain ini sering kan waktu itu yang kayak main di apa sih dia dimainin semua terus kan orang-orang ini gitu. Nggak ada yang kayak pemain rotasi nggak ada.
Iya, kayak pemain waktu main di mana sih yang Arab ya? Apa sih yang U17, U19 kan pada main semua tuh. Orang-orang ini kan. Iya. Nah, itu kan apa karena itu? Maksudnya dikasih main terus apa segala macam. Ya jam terbang itu penting kan. Oke. Jadi mereka harus main sebanyak mungkin. Tapi jangan diperkosa juga kayak Pedri. Udah Xavi cedera sekarang nggak ikut Piala Eropa. iya, sayangnya gitu ya. Sayang, iya. Iya, tapi walaupun itu kehilangan beberapa pemain cedera masih Spanyol nih Euro coach ya. Ya 4 besar lah Spanyol. 4 besar ya. Harus. Ya kembali lagi kalau drawingnya mereka 4 itu nggak ketemu, yang terkuat di atas kertas sekarang untuk menurut gue Portugal, Spanyol, Inggris, Perancis. Oke. Tapi tim negara kayak Italia, Jerman sama Belanda itu bisa nyusup. Bisa nyusup. Jerman juga lagi kurang tuh. Iya, tapi mereka tuan rumah kan. Ya mungkin ada pengaruh sedikit lah ya. Soalnya kan gue baca-baca berita kemarin Gnabry kan lagi turun. Semua turun. Iya kan si Sane, Leroy Sane pada turun, masih tuh lagi turun semua tuh performanya tuh. Iya. Oke. Dan kita nggak tahu juga tuh coach ya, kayak Rashford aja nggak penyebabnya apa tuh. Iya, nggak bisa dibilang karena tetap manusia. Oke. Dan manusia ini kan nggak bisa diprediksi, nggak ada parameternya. Iya, bener-bener kita Kadang nggak tahu. bagus, kadang baik, kadang apa. Mungkin butuh suasana baru, mungkin mereka harus pindah. Ngaruh ya coach ya kalau pindah ya. Kayak Rashford, kalau gue bilang Rashford itu harus dijual, bukan karena dia masih ada nilainya. Oke. Dan kayaknya dia butuh lingkungan baru. Oke, berarti itu salah satu ininya ya, solusi lah ya, lingkungan baru ya. Kalau Liga Champion coach, menurut lu 2024 siapa 4 besar nih semifinal? Sekarang yang terbaik itu tetap gue masukin City. Masih ada peluang untuk juara ya? Iya. City, Madrid, Munchen. Oke. Yang keempat itu Arsenal. Arsenal coach? Iya. Nggak Inter Milan nih? Enggak, Italia nggak masuk nih ya? Lewat ntar lawan ATM. Oh, masa coach? Lawan Atletico Madrid kok Inter lagi bagus lu di Serie A lu. Ya nanti kita lihat. Ini kan lu rekam nanti kita lihat. Waduh, bener. Kan gitu. Iya selalu gitu ya. Atletico Madrid lu coach ya? Iya. Kenapa coach daripada Inter coach? Ya lebih bagus aja mainnya. Lebih solid. Lebih solid ya? Gue kan sering nonton Inter. Gue kan taruhan sama Oki Rengga. Iya bener, sulit kalau taruh nama AC Milan mah pasti ini coach. Iya makanya, makanya gue harus tonton kan. Iya. Jadi lu tahu. Kalau gue nggak nonton kan gue nggak bisa taruhan. Kan gue nggak tahu. Dan kalau gue taruhan kan nggak ada pilih lain selain menang. Oke. Jadi Arsenal, Madrid, City sama Munchen ya. Iya. 4 ini untuk Liga Champion ya. Iya. Lu mau nebak juara nggak coach? Siapa? Nggak bisa, susah. Nggak bisa ya, susah ya. Susah. Jadi tergantung form of the day. Iya benar. Sulit. Itu Liga Champion. Menjelang sana mungkin bisa. Udah masuk semifinal mungkin bisa ya. Kalau Liga Premier League deh, Arsenal gimana kok? Bakal juara? Arsenal punya peluang. Arsenal punya peluang besar untuk juara. Arsenal dan Liverpool. Gue nggak ngelihat City bisa nguber lagi. Oke. Berarti 2 itu ya. Karena City tuh lebih lapar di Champions League. Baru sekali kan. Di IPL mereka 6 tahun terakhir 5 kali juara. Jadi secara psikologis ke pemain ya oke lah kalah. Yang penting kita Champions League menang. Oh, jadi mereka lebih nguber ke sana daripada IPL. Iya, apalagi dia baru juara World Cup-nya juga kan. Iya. Ya, jadi memang udah gue ngejar lebih banyak trofi Champions League ya. Iya. Oh, jadi Arsenal Liverpool menurut lu lebih kuat, lebih peluangnya lebih besar lah. Dan yang juara Arsenal menurut lu masih? Kalau nggak kepleset. Bukan masalah itu, masalah cedera dan lain-lain. Iya, itu aja itu sih. Itu penting. Iya. Kalau Liverpool si Salah sama Van Dijk nggak cedera lama, selesai juga itu. Oke. Tapi Szoboszlai itu nggak trade yang bagus nggak di 2023? Biasa aja ya. Biasa McAllister sama Szoboszlai. biasa semua. Oke. Belum terbukti ya? Ya, sama sekali belum. Cuma peluang juara musim ini masih ada. Ya karena ada Salah, Van Dijk sama Alisson. Udah itu aja tuh ya. Iya. Itu 3 pemain sangat penting. Iya. Nunes penting nggak coach? Enggak, flop tuh. Nah, ini sebelum mudahan ada pertanyaan nih dari netizen nih. Coba kita ini ya cek ya. Banyak nih coach pertanyaan nih coach. Buat Koci. Oke, kita tes ya, buka ya. Kan tadi udah peran Saicedo udah di ini ya. Coach Chelsea kapan bisa jadi klub besar lagi? Dari Charlie Ray. Kalau mereka beli pemain bagus, tahun depan bisa bangkit.
Oke, berarti kembali lagi ke pembelian pemain ya. Iya dong. Selama ini berarti masih random aja ini. Pembelian pemain ini kan spektakuler, coach. Spektakuler apanya? Kan ngalirin banyak dana, coach, itu, coach. Enggak ya? Enggak, masih salah tuh ya pembeliannya tuh ya. Satu, terlalu banyak pemain yang overrated, Oke. terlalu mahal, overpriced Oke. dan overrated, dan kualitasnya itu mirip-mirip semua. Jadi kalau dibilang Chelsea 10-11 pemain cedera nggak ngaruh, karena 10-11 pemain yang sekarang main sama dengan yang cedera. Iya. Tapi kalau MU 6-7 cedera itu pemain penting semua. Oke. City nggak ada Rodri sama Kevin De Bruyne yang penting semua. Oke. Ngerti nggak? Jadi tergantung dia siapa yang cedera. Kalau Chelsea nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya. Jadi tetap kalau mau jadi klub besar lagi pembelian pemain yang benar ya berarti ya. Ya. Tahun depan itu harus setengahnya dibuang kalau gue bilang. Setengahnya dibuang. Iya. Nggak perform sama sekali. Pochettino pertahankan atau enggak? Iya. Bagus soalnya. Iya. Oke, berarti nggak ada coach, nggak ada masalah. Kasih pemain yang diinginkan oleh Pochet, dia yang lebih tahu, bukan Todd Boehly. Oke, berarti itu terjawab ya. Ini ada yang bagus juga nih, prediksi prospek STY di 2024 untuk timnas, coach. Ya kalau STY ini untuk gue masih agak takut-takut untuk kurang percaya terhadap kualitas timnya. Oke. Dia sering main 3 back, untuk gue bullshit lah. Lu kalah 5-0 main 3 back ngelawan Irak, ngapain lu? Mending peluang lebih besar kalau lu menyerang. Oke. Dan gue bilang STY harus lebih percaya dengan timnya, dalam arti ya Indonesia harus lebih main menyerang. Lebih menyerang daripada lebih bertahan. Sekarang gue lihat lebih bertahan, harusnya lebih menyerang. Oke. Berarti STY itu ibaratnya sekarang masih nggak pede aja ya, kesalahannya kurang pede iya, aja ya. Iya. Kalau dia lebih percaya lagi kepada timnya bisa berarti, lebih bagus. Berarti ini juga menyangkut ke pertanyaan selanjutnya, prediksi timnas Indonesia di Piala Asia dan sisa laga kualifikasi Piala Dunia. Ya susah karena kalau main 3 back gue nggak ngelihat bisa bagus. Semoga STY sadar ya bahwa lawan Filipina, lawan Irak 3 back flop. Oke. Kalau dia sadar itu, dia main 4-3-3 sesuai dengan kapasitas pemain kita, kita bisa jauh. Jadi nggak bisa, gue nggak tahu mereka main seperti apa kan. Pada saat match pertama baru gue bisa bilang kira-kira kalau lu main 3 back untuk gue lebih suram lah. Kalau main 4-3-3 lebih cerah. Ada peluang. Peluangnya lebih besar untuk lolos di Piala Asia dan kualifikasi daripada main 3 back. Oke, berarti tinggal masalah form ya, gitu-gitu aja coachnya sebenarnya permasalahannya ya. Gini, pemain kita ini kan mediocre semua. Iya. Pemain naturalisasinya pun juga mediocre. Mungkin mereka bagus dibanding pemain lokal. Iya. Tapi kalau mereka bagus, itu main di timnas Belanda semua itu. Kenapa mereka mau ke Indonesia? Karena mereka nggak bakal lolos ke timnas Belanda. Oke. Kemarin gue baca di Twitter si Audero, kiper keduanya Inter, mungkin mau juga jadi di naturalisasi, ya kan? Nah, kalau dia bisa bermain untuk timnas Italia, lu pikir dia ke Indonesia? Ya. Kan make sense aja, bukan masalah nasionalis atau enggak. Semua orang mikir karirnya lah, ya wajar aja lah. Jadi kenapa Gundogan pilih Jerman bukan Turki? Ya karena dia bersinar di Jerman. Iya. Secara karir lebih baik. Karena secara karir lebih baik. Oke. Iya juga ya. Padahal banyak pemain Turki itu lahir di Jerman, di timnas Turki sekarang. Iya. Karena mereka nggak bisa masuk tembus timnas Jerman. Jadi ke Turki. Oh. Ini sama Indonesia juga gitu. Mereka nggak bisa tembus ke timnas yang di mana mereka lahir atau besar, makanya ke Indonesia. Ya wajar aja, nothing special mah. Iya kan? Iya. Tapi coach dengan formasi yang bagus harusnya STY bisa ini ya, bisa menyelamatkan ini tim. Gue bilang STY harus lebih percaya dengan timnya, lebih berani menyerang. Oke. Berarti di situ ya, itu udah terjawab tuh ya teman-teman. Ten Hag berapa lama berproses di MU? Menurut lu berapa lama? Nah, ini yang agak tricky karena kita nggak tahu. Ini si Ineos kan masuk Redcliffe. Kita nggak tahu apakah Redcliffe mendukung Ten Hag atau enggak.
sama kalau waktu Laporta masuk ada Koeman. Ya, Koeman. Koeman pemainnya bapuk semua, tapi performanya lumayan. Karena Laporta memang mau Xavi, jadi Koeman bikin 1-2 kesalahan dipecat langsung. Langsung Xavi masuk. Ya, Xavi hancur amburadul tambah amburadul gue bilang. Kalau tim ini dipegang Koeman akan jauh lebih bagus daripada di bawah Xavi. Tapi kembali lagi ini kan selera. Oke. Kalau Redcliffe berani dukung Ten Hag, mereka di MU akan meroket. Oke. Tapi kalau Redcliffe menurut gosip dia pengen masukin Graham Potter, ya susah. Udah sulit tuh ya coach ya. Iya, karena pelatih itu kan karyawan, kan tergantung atasan. Iya, tergantung atasan. Lu mau perform kalau owner lu nggak suka sama lu, lu masih inget Di Matteo juara Champions League di Chelsea di kick juga kan? Iya juga ya, Tuchel. Iya, itu kan ini semua masalah selera. Iya, maksudnya kembali lagi ke personalitinya antara pelatih dan juga ke ini ya, personal udah jatuhnya ya. Iya. Menurut orang, ini kok perform kok dipecat ya, bisa-bisa aja. Iya, bisa aja. Koeman daripada Xavi gitu ya. Iya. Tuchel lu sebut tadi juara Champions League dipecat juga. Iya. Personal udah ya. Iya. Jadi buat yang menanya itu tergantung ini gimana Ten Hag ini personalnya ke atasan ya. Udah tinggal itu aja udah. Tinggal itu aja. Oke. Padahal kalau dikasih waktu 5 tahun 6 tahun lagi masih nggak usah dipecat-pecat. 5-6 tahun, 2 tahun lagi cukup, 1-2 tahun lagi cukup. Oke, asal dipercaya. Iya. Oke, itu terjawab ya prosesnya ya. Dan itu tadi kita juga sempat bahas Xabi Alonso. Mungkin nggak menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool, coach? Mungkin aja. Mungkin aja, sangat mungkin. Tapi dia harus perform dulu. Jangan cuma one season wonder. Tahun depan dia harus perform juga. Baru kita bisa omongin soal Jurgen Klopp bisa diganti nih gitu. Iya. Soalnya memang menurut lu Jurgen Klopp tuh emang udah waktunya diganti atau menurut lu masih oke? Belum, masih oke. Masih oke ya? Iya. Iya. Jadi masih Liverpool nggak ada Jurgen Klopp itu selevel Newcastle itu. Waduh, iya coach ya. Jurgen Klopp yang ngebawa perubahan cukup signifikan soalnya ya. Lu 30 tahun gak juara, hanya di bawah Klopp lu bisa juara, masuk 2 kali final Champions League. Itu berkat Klopp semua. Iya, dan tiba-tiba misalkan diganti Xabi Alonso bisa hilang semua tuh coach ya. Bisa banget. Oke. Kembali lagi personal juga tuh. Kembali lagi, betul. Kalau misalkan Jurgen Klopp kalau dipecat sama Liverpool, diganti Liverpool, itu banyak yang ngincer pasti ya. Iya. Coach ya. Ya. Kalau menurut kenapa? Jurgen Klopp itu bisa ke Madrid, bisa ke Barca. Bisa gitu. Bisa banget. Udah tarafnya udah ke situ ya, Madrid. Udah levelnya udah top Barcelona. dunia. Iya. 2 pelatih terbaik pada saat ini yaitu Klopp sama Pep udah. Belum ada yang terganti, belum ada yang gantikan. Belum ada yang bisa mendekati malah. Kecuali Ancelotti pemain bintang semua. Ya Ancelotti kalau dikasih pemain bintang baru dia bagus. Ya kayak Milan dulu dia juara, kan bintang semua. Iya itu mah Bagus gila semua. itu. Dan ini apa nih ya? Udah 10 tahun ke depan coach tentang 10 tahun ke depan. Wah ini kejauhan nih 10 tahun ke depan. Pangnya apa kabar coach? Katanya coach. Pangnya aman. Aman ya? Baik. Masih 03 dia. Gue akan bikin program baru dengan Pangnya dengan Hanif bertiga. Oh nanti ada lagi? Ada lagi. Oh belum tapi? Tapi kita bahas bola cuman 25%. Sisanya? Random. Wow, podcast ini umum ya? Iya. Bukan yang bola banget ya? Bukan. Anjir lucu banget tuh. Ada namanya udah boleh dibocorin nggak? Belum ada namanya. Wah lucu banget. Nanti ditunggu tuh, bukan podcast bola nih teman-teman nih. Ini ngomongin random aja ya, ngomongin apa yang lagi viral gitu coach ya. Iya kira-kira lucu begitu. Banget. Lucu banget Pange sama coach ngomongin Satria Mahathir noh. Lucu banget bisa begitu. Oh ini Liga Indonesia udah menuju ke arah yang lebih baik gak coach? Gue nggak pernah nonton Liga Indonesia. Jadi nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalau gue lihat wasit-wasitnya masih bapuknya minta ampun. Tapi permainan gue nggak nonton. Oke. Berarti gue hanya nonton timnas. Timnas doang. Iya. Berarti kalau pemain timnas yang bakal bersinar di Piala Asia siapa coach? Kira-kira. Kan lu nonton timnas nih. Ini ada yang nanya juga nih, siapa yang akan bersinar di Piala Asia nih? Soal gue sih sangat impress dengan Asnawi ya. Asnawi oke. Asnawi, Marcelino. Ya. Oke. 2 itu. Ya. Masih pemain apa naturalisasi yang baru itu udah main kan ya? Justin Hubner. Iya. Gue nggak pernah lihat dia main. Jadi belum tahu. Iya. Elkan itu progresnya bagus.
Elkan Bagot. Elkan Bagot. Oke. Si di belakang siapa nih itu? Rizky Ridho. Iya. Itu juga bagus, gue suka juga. Salah satu pemain lokal yang gue suka, Mas Nawi. 2 pemain itu. Oke, berarti di Piala Asia kira-kira masuk semifinal bisa? Enggak. Enggak. Piala Asia enggak. Enggak lah, paling perempat final. Juru lolos grup aja udah luar biasa. Oke. Begitu bisa lolos grup paling di 16 16 besar ya berarti ya. Iya. Udah langsung seok tuh ya. Iya kayaknya iya. Oh. Karena kan runner up ketemu juara grup ya harusnya sih lewat. Iya. Jadi belum ini ya belum bisa. Mereka kan satu grup sama Jepang. Iya. Dalam arti Jepang akan sapu bersih. Heeh. Yang lolos runner up Indonesia, Irak atau Vietnam. Oh, itu aja Ya kan? gokil. Itu aja udah berat. Iya. Nah kalau misalnya mereka lolos ketemu juara grup, ya gue nggak tahu juara grupnya siapa. Kalau juara grupnya main di Qatar kan. Iya. Kalau juara grupnya Qatar mungkin masih bisa. Oh. Tapi kalau juara grupnya ketemu Iran, Korea, Korea. Ya. Korea, Iran atau Saudi, atau ya selesai. Selesai udah ya. Iya. Level kita belum ke situ. Jadi kualifikasi pun begitu juga ya. Piala Iya, Dunia. Iya. Nggak akan jauh, belum bisa jauh ya. Belum. Kira-kira Belum lah. Kira-kira kalau mau jauh apa coach berarti coach? Ya, let's say 8 tahun ke depan lah. Sekarang Piala Dunia itu kapan sih? Ya ininya Piala Dunianya 2026. 2026 kan. Ya 10 tahun ke depan, 2030, 2034. Baru bisa. Mungkin peluangnya lebih besar. Kalau pembibitnya tetap bagus. Dari sekarang sampai ke depan pembibitan bagus, semua bagus. Pelatihnya bagus. Dan STY itu termasuk harus dipertahankan atau enggak? Iya pertahankan. Pertahankan ya, Iyalah. jangan dipecat ya nih ya. Nggak ada guna lu pecat-pecat gonta-ganti pelatih. Iya, dan lu masih percaya Erick Thohir coach untuk PSSI? Oh iya, sangat. Masih ya? Ya. Kemarin kan gua ada si Ratu Tisha. Gue kulik dong. Ya programnya bagus semua. Semoga terrealisasi. Ya, semoga itu bisa mengubah sepak bola Indonesia ke arah jauh lebih baik ya. Ya. Dan gue sih bersyukur Erick Thohir nggak jadi cawapres ya. Biar dia bisa fokus ke PSSI. Iya. Gue sih masih percaya sama Erick Thohir. Waduh gila. Oh berarti ini karena lu udah ngomongin cawapres terakhir sebelum udahan nih, prediksi Pilpres coach. Lu mau gak? Prediksi Pilpres siapa nih yang bakal bersinar nih menurut lu? 2024 kalian aja kan. Ya, agak. Gue sih termasuk bagian dari swing voter ya. Oh lu swing voter. Ya. Oke. Gue swing voter. Oke. Ya dalam arti bisa berubah. Oke. Ini gue kasih masukan aja, gue ungkapkan sedikit aja. Iya. Setahun yang lalu gue itu dukung Ganjar. Oke. Karena U20 dibatalin, gue merasa dia itu lebih takut sama partai daripada takut sama rakyat. Oke. Gue switch ke Prabowo. Oke. Sampai detik ini. Tapi gue lihat Prabowo-nya sih gimana ya? Lucu banget. Gue lebih percaya Gibran sebenarnya. Oh lebih percaya Gibran. Ya, Gibran itu di underestimate. Apalagi lihat debat cawapres ya. Ya, walaupun caranya mungkin tidak elok ya, cara dia jadi wapres. Tapi kualitasnya Gibran, gue bilang ini anak hebat. Oke. Berarti... Bukan karena gue punya program dengan Kaisang, enggak. Oke. Gue udah tahu, gue tweet kan. Ya. Kalau orang bilang kan yang seru ini kan sampai Butet segala bilang pengen lihat Prof Mahmud hajar bocah kemarin, anak kemarin sore kan. Faktanya kan nggak terjadi. Iya. Ya sama kayak fans MU bilang, fans Liverpool bilang kita akan menang berapa gol, itu kan sombong. Iya. Nggak bahas menang kalah, tapi bahas cetak berapa gol, 3 gol, 4 gol, 5 gol, 6 gol, ujung-ujungnya seri. Okay. Nah ini yang kejadian kemarin, gue tweet juga nggak bakalan dibantai Gibran. Oh lu sempat tweet itu? Ya, lu bisa cek. Kalau kalah pun mungkin tipis. Ternyata kalau gue bilang sih nggak kalah juga, mungkin seri sama Mahfud, imbang sama. Gini, Mahfud itu profesor. Iya. Di bidangnya hukum one of the best, mungkin the best. Oke. Tapi bukan berarti dia ngerti soal lingkungan, perkotaan dan lain-lain, ngerti nggak? Iya itu Gibran banget ya. Itu jadi presiden itu harus streetwise, bukan academical wise. Kalau Mahfud itu pinter akademis. Oke.
Kalau Gibran lebih pinternya streetwise. Dia tahu Streetwise. semuanya, iya. Pinter di jalanan, di lapangan, kasarnya begitulah. Iya. Mahfud untuk gue Iya. nggak cocok jadi wapres. Tapi jadi menteri cocok. Jadi menteri cocok karena dia pegang satu bidang doang, fokus ke sana. Dia hebat di bidangnya. Tapi di Indonesia ini kalau lu prof seolah-olah lu hebat. Ngerti nggak? Seolah lu tahu semuanya. Gue kenal banyak profesor yang tolol kok. Iya. Yang nggak streetwise. Iya. Hanya di bidangnya mereka bagus. Pintar di situ ya. Iya. Iya. Sama kayak pemain bola. Pemain bola kalau udah ngomong di luar bola, listen. Kalau dia nggak jadi pemain bola, mungkin dia nyuci sayur di supermarket. Iya. Iya kan? Iya. Pemain bola yang sekolah siapa? Iya bener. Mereka yang diberi bakat untuk bisa main bola jadi hebat. Lalu pikir Messi kalau nggak bisa main bola jadi apa? Keluarganya keluarga miskin. Iya bener. Beli obat untuk perkembangan dia nggak bisa. Ya. Terus dia jadi apa? Iya. Hanya karena dia bisa main bola kan dia jadi itu, bukan berarti Messi ngerti semuanya kan? Iya. Ya ini juga sama. Iya bener. Profesor Mahfud mah memang dihukum udah paling udah. Ya, mungkin the best di Indonesia lah. Dan di debat pun dia selalu ngomongin hukum Iya, kan. iya. Pas ekonomi udah mulai goyah. Nah, kayak gitu. Iya pas tata kota mulai. Iya, ya hal-hal kayak gitulah kasarnya. Nah sementara lu kalau jadi presiden atau apa, lu nggak perlu jadi profesor. Menteri-menteri lu perlu profesor. Iya. Ngerti nggak? Lu nya enggak. Streetwise itu aja. Streetwise lebih penting. Oke. Terus kalau dari Prabowo mungkin gak berganti ke Anies lagi? Enggak. Masih stuck di sini nih. Enggak. Makan swing voter. Gue terlalu kecewa sama Anies sebagai gubernur. Oh, kenapa? Dan kecewa, itu Bos? kan track record. Ya lu kalau spend 800 juta untuk patung bambu yang habis berapa bulan lu buang lagi untuk gue wasting of time. Belum soal iPhone yang berapa 2 juta satu lem iPhone. Iya. Banyak masalah lah. Oke. Kayak dia bilang nggak akan reklamasi, ternyata reklamasi. Oke. Terus rumah DP 0%. Ya come on, terlalu banyak. Untuk gue terlalu banyak janji surga. Oke. Berarti lu nggak ada masalah sama yang soal MK? Ini nggak ada masalah nih coach ya? MK apa? Yang itu yang meloloskan Gibran apa segala macam. Itu masalah. Tapi presiden mana yang nggak ada cacatnya? Kenapa Ya. kita harus lupa prestasi Jokowi selama 10 tahun? Kenapa kita hanya fokus dengan satu kasus? Iya kan? Iya. Untuk gue Jokowi luar biasa yang dia lakukan selama 10 tahun. Masa itu nggak dilihat? Masa satu kasus ini cacat, gue setuju. Oke. Kasus ini nggak benar. Tapi kan emang presiden mana sih yang benar, gue pengen tahu. Iya. Cuma kan kemarin isunya meloloskan nepotisme aja kan. Gue setuju itu Oke. cacat. Oke. Gue setuju. Cuman kan kita nilai bukan satu kasus. Anies kan gue menilai bukan satu kasus. Si Ganjar pun juga bukan. Tapi yang parah dari Ganjar, ya lu sebagai gubernur, lu nolak U20, sementara lu udah janji mau diokekan, diintervensi perlu dengerin partai, nggak boleh itu. Oke. Lu kalau udah ditunjuk sebagai public figure, sebagai pejabat negara, Oke. dia harus kerja untuk rakyat bukan untuk partai. Oke, masuk akal. Itu fundamental banget. Iya. Dan itu apa namanya? Kalau juga ngomongin soal Pak Ganjar, memang sejauh ini kelihatannya stigmanya di masyarakat tuh masih di drive, masih disetir ya. Iya, masih disetir. Jadi dan itu masih nyangkut di otak lu untuk Masih akhirnya nyangkut pindah di ke otak gue dan banyak rakyat Gen Z, Iya. milenial. Iya. Ini udah kayak Ten Hag sama siapa tadi ownernya MU? Iya. Glazers. Iya. Ya udah kayak gitu ya. Iya. Yang PDI-nya Glazers, Iya, ininya Ten Hag. iya. Jadi personal aja udah itu ya. Udah personal aja. Iya benar. Dan kalau masalah personality Pak Prabowo nggak ada masalah ya berarti lu coach. Yang katanya stigmanya kan ini kok gemoy tapi emosian nggak ada. Nggak ada masalah. Gue Oke. lebih suka negara ini cocok dipegang militer. Oh, Cuman itu menurut beliau kan sudah 72 ya. Ya nggak ada masalah juga masalah tua apa segala Bukan macam. masalah, gue nggak yakin, gue nggak begitu percaya dengan presiden terlalu tua. Sama kayak Joe Biden sekarang sering lupa. Mau di ini lengserin kan itu Iya. sekarang Joe Biden kan. Ya, I mean, bukan masalah lu bisa atau enggak, Ya. tapi udah
umur itu secara fisik, secara pemikiran kita udah menurun semua di usia segitu. Oke. Jadi nggak ada maksudnya makin tua ini nggak ada problem sama sekali coach. Kan tua banget nih coach Pak Prabowo Iya, ini. salah satu kekurangan Prabowo itu ya usia. Oke. Dibandingin dua yang lebih muda kan. Iya, Anies yang paling muda. Betul. Oke. Maka dari itu semua calon itu punya kekurangan. Tidak Jadi ada perfect. tergantung masing-masing mau pilih apa. Maka dari itu gue bilang sekarang gue masih swing voter. Ya belum lihat nanti debat-debat Gue tidak selanjutnya. menutup kemungkinan gue pilih Anies. Kalau ntar terjadi sesuatu apa yang wah ini luar biasa Anies, bisa aja gue pilih Anies. Ya dan masih banyak debat nih soalnya nih kan. Iya ke depannya iya. kan, Ya apa- bukan debat aja tapi juga tindakan menuju ke sana. Iya quotes atau enggak statement-statement. Iya. Di Jadi berita. untuk gue sekarang sih pada saat ini masih 2. Masih 2. Ya. Entah Oke. berubah atau ya nggak tahu. Oke masih. Dan 2. gue rasa mayoritas dari penduduk Indonesia tuh swing voter. Iya, termasuk gua coach. Gua masih Iya. swing voter. Gua Iya. belum masih golput gua sampai sekarang belum tahu mau Ya support siapa. sama. Gue sih golput enggak. Gue memanfaatkan. Vote lu. Ya, tapi nggak tahu juga. Mungkin menjelang sana gue golput nggak tahu juga. Bisa aja. Cuma- Bisa aja. Iya, gue tetap akan memanfaatkan vote gue. Cuma buat sekarang hitungannya gue masih golput lah. Hitungannya Oke, masih ya. belum, masih nggak tahu siapa. Masih gue nonton debat-debat selanjutnya dulu aja. Iya. Statement-statement. Iya. Tindakan apa? Bisa Iya, aja kan iya. di Sama. terakhir kepleset kayak Gerard, ya kan? Betul, sama. Gue juga begitu. Dan gue rasa mayoritas juga begitu. Jadi kita nggak usah terlalu menghujat calon-calon lah. Ya biarkan aja ya. Iya, biarin aja mereka bekerja. I mean, setelah presiden kan kita harus bersatu lagi. Iya, Setelah pemilihan presiden. bener. Jadi, I mean, Santai aja, relax. santai aja lah. Oke. Dan itu yang akan menjadi judul episode kali ini guys. Jadi kalau kalian mau lihat Coach Justin ngomong politik, dengerin sampai ending. Bola di depan udah kita bahas semua, tapi ini beda-beda nih, jarang-jarang nih. Gue kasih masukan ya. Gue kan nyaris nggak pernah ngomong politik. Iya benar Coach. Kalau sekali-sekali gue ngomong, dia bilang, udah lalu ngomong netizen. Udah lalu ngomong bola aja, nggak usah ngomong politik. Pasti digituin. Lo tau gue lulusan apa? Lulusan apa Coach? Political Science Wah. di Amsterdam. Oh iya Coach. Jadi banyak yang nggak tahu. Gokil. Tapi gue memang sengaja nggak mau ngomong politik, gue mau ngomong bola aja. Tapi bukan gue nggak ngerti kan. Wih, gila. Gue baru tahu deh political science nih. Banyak yang nggak tahu. Waduh. Pokoknya buat kalian yang lagi nonton episode ini harus lihat terakhir. Gue highlight depan sih udah politik, udah langsung politik. Karena gue judulnya langsung judul politik. Karena Coach Justin jarang ngomong politik guys. Bolanya tetap ada, tapi kalian harus dengerin sampai habis di sini. Kalau misalkan ada yang wah clickbaitnya anjing nih jauh, orang di ending baru ngomongin politik, ya kalian tonton sampai habis. Kalian tonton sampai coaching ngomong kalau dia swing voter gila. Gila. Ya udah Coach, kalau gitu Coach, thank you udah datang ke sini. Pokoknya buat nonton thank you udah nonton juga, sampai bertemu di episode selanjutnya.